Selamat malam, Pak Yusri Yunus. Selamat malam juga, Pak Nahar. Selamat malam. Saya ke Pak Yusri dulu. Pak Yusri, Ya, selamat malam. bagaimana kronologinya sampai polisi bisa membongkar ada 286 pekerja seks komersial, 91 diantaranya anak-anak di bawah 18 tahun? Selamat Pak. Jadi memang ada 10 laporan polisi yang kita terima ya sejak Januari, tanggal 7 Januari sampai dengan Februari, selama kurun waktu hampir 2 bulan ini berjalannya. Kemudian kita lakukan penyelidikan yang ada dan berhasil kita amankan juga melalui patroli dunia cyber ya. Karena ternyata para pelaku-pelakunya ini menawarkan anak-anak di bawah umur sejumlah 91 orang. Kemudian total semua ada 286 tapi ada dewasa sekitar 195 lebih dewasa itu. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan berhasil kita mengamankan 15 orang tersangka. Yang 14-nya itu laki-laki dan 1 perempuan dengan perannya masing-masing, termasuk dia sebagai mucikarinya di situ. Ini predator-predator semua yang kita ini kan. Kemudian sudah kita amankan di P2 TP2A, kita titipkan di sana sebanyak 27 orang dan juga di DRS MPK Handayani ya, 3 orang yang kita titipkan di sana karena memang kita masih mendatakan lagi korban-korban yang lain yang cukup banyak ya, selama kurun waktu 2 bulan ini. Begitu Mbak. Artinya ada lebih dari 91 korban anak atau memang angka 91 ini sudah final dari 15 tersangka? Yang kami datakan sekarang ini ada 91 anak. 91 anak dari hasil pemeriksaan pendalaman terhadap 15 tersangka yang ada juga melalui data-data yang kita dapat melalui handphone. Karena dia menggunakan, ini semua kan menggunakan aplikasi MyChat ya untuk menawarkan kepada para hidung-hidung belang semuanya, termasuk orang-orang dewasa yang ada. Nah ini yang kita dapatkan sementara. Tapi kami masih mendatakan semua. Kami masih terus mendalami semuanya, termasuk pelaku-pelaku yang lain, Mbak. Oke, Pak Yusri, ini tersebar di Jakarta saja ataukah di luar Jakarta juga ada 91 anak ini? Semuanya di Jakarta, Mbak. Termasuk ada beberapa TKP yang berhasil kita amankan. Kita ketahui juga ada 9 TKP dari 10 TKP dari 10 LP yang ada. Juga semuanya adanya di Jakarta dan rata-rata semuanya di hotel. Oke, Pak Yusri, ini angka 91 ini kan bukan angka yang sedikit. Ini juga harus jadi perhatian bagi para orang tua yang harus lebih ketat lagi untuk mengawasi anak-anaknya untuk bermain gawai. Bagaimana memang bujuk rayu yang dilakukan para mucikari ini untuk merayu mereka supaya mereka kemudian mau terlibat dalam kegiatan prostitusi ini? Modusnya mereka semuanya, para pelaku ini adalah pertama dia rata-rata berkenalan dengan para korban-korban anak-anak ini melalui media sosial yang ada. Saya katakan tadi ada melalui Facebook, kemudian Twitter, Instagram. Kemudian mereka bertemu di satu tempat. Ada yang beberapa karena memang pelakunya rata-rata anak muda juga. Okay. Ada yang kemudian mereka dipacari ada juga yang dengan iming-iming, semua rayuan-rayuan yang digunakan semuanya. Kemudian setelah itu masuklah dalam linknya mereka semuanya, dijadikan mereka bahan untuk bisa disampaikan kepada aplikasi MyChat untuk ditawarkan kepada para hidung-hidung belang dengan tarif-tarif yang sudah ditentukan sekitar 300 sampai dengan 500 ribu untuk sekali tidur dengan anak tersebut. Nah nanti ada yang joki yang mengantarkan ke sana, ada yang mencari melalui MyChat, ada juga. Jadi perannya masing-masing mereka semua ada. Oke. Perannya masing-masing tapi korbannya masif sekali. Saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, ini di tengah pandemi seperti sekarang kan aktivitas anak-anak di bawah umur khususnya untuk mereka bersentuhan langsung dengan gawai, baik itu mereka dalam kegiatan pendidikan maupun dalam kegiatan sehari-hari itu kan sulit untuk dibedakan. Artinya aktivitas mereka menggunakan gawai itu meningkat. Bagaimana kemudian hasil temuan Anda terkait dengan hal ini? Apakah kemudian aktivitas anak-anak yang makin sering menggunakan gawai ini korelasinya juga akan semakin meningkatkan resiko anak-anak menjadi korban? Iya, ya, yang pertama dari sisi data ya, dari sisi data itu dari 2019 ke 2020 khusus untuk eksploitasi anak dan perdagangan anak itu mengalami kenaikan ya, walaupun kasus-kasus lain sedikit mengalami penurunan. Lalu kemudian hal-hal yang harus diwaspadai di masa pandemi ini adalah memang benar, salah satunya adalah mewaspadai ketika ada orang yang berniat jahat
itu masuk ke ranah privat, misalnya melalui HP, lalu kemudian tadi Pak Yusri mengatakan ya, awalnya dibujuk, dirayu, diyakinkan, lalu kemudian dibangkitkan persoalan-persoalan yang terkait dengan seksual, lalu kemudian chatting, lalu kemudian juga video call, lalu kemudian langsung ke pertemuan secara offline. Jadi ini hal-hal yang harus diwaspadai. Oleh karena itu maka di masa pandemik ini khususnya dalam penggunaan gadget perlu dilakukan upaya-upaya khususnya pendampingan bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak dalam belajar, dalam berkomunikasi dengan orang lain itu dipastikan bahwa aman. Oleh karena itu maka beberapa upaya yang kita lakukan tentu memastikan bahwa anak aman berinternet, lalu kemudian juga anak juga diberikan pemahaman agar cerdas berinternet, lalu kemudian juga kita lakukan upaya-upaya bersama dengan beberapa platform media sosial yang memungkinkan kita bisa melakukan blocking terhadap hal-hal yang mungkin menyasar anak untuk menjadi korban, termasuk salah satunya adalah 3 kasus yang diungkap oleh Polda Metro Jaya kemarin. Jadi ini prestasi yang luar biasa, dan kita kalau seandainya para penyidik lalu kemudian kepolisian bergerak, maka kita berharap bahwa kasus-kasus seperti ini bisa kita tahan dan bisa mengurangi dampak korban terhadap anak. Oke, ini prestasi bagi pihak kepolisian bisa mengungkap ada 91 anak yang jadi korban eksploitasi seksual. Tapi ini tentu jadi hantaman besar bagi Anda dan juga institusi Anda. Bagaimana kemudian melihat ada angka 62,5% yang justru anak-anak ini menjadi korban yang kemudian angkanya meningkat sebegitu besar di tengah pandemi. Artinya sebetulnya pencegahan dan juga literasi itu semuanya tidak berjalan. Semua upaya-upaya itu tetap kita aktifkan. Lalu kemudian memang celah-celah yang kemungkinan bisa lowong, lalu kemudian kita terus upayakan. Oleh karena itu maka kita upayakan semaksimal mungkin menggunakan upaya-upaya pencegahan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dikenalkan tentang dampak atau resiko buruk dari penggunaan gadget misalnya, lalu kemudian juga mewaspadai tentang kemungkinan ada orang yang berniat melakukan bujuk rayu lalu kemudian mengarah ke pelanggaran hukum ya, tindak pidana. Lalu kemudian juga di samping upaya-upaya pencegahan tersebut yang terus kita lakukan di masa pandemi, tentu kami di pusat dan di daerah, terutama pemerintah daerah, dinas-dinas yang fokus di perlindungan perempuan dan anak, juga melakukan upaya-upaya terkait dengan pencegahan agar anak tidak masuk berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah juga memastikan bahwa layanan-layanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia juga diaktifasi. Oleh karena itu maka unit-unit pelaksana teknis daerah, lalu kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di daerah itu diaktifkan, termasuk di level desa. Misalnya juga didorong agar aktivitas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat itu juga didorong, dan kita punya 1921 titik desa di mana setiap desa ada 10 aktivis KTBM yang salah satunya adalah memastikan bahwa itu bisa dideteksi secara dini, lalu kemudian juga bisa merespon dalam kondisi darurat untuk melakukan upaya-upaya perlindungan anak. Oke. Lalu kemudian ya itu. Saya ke Pak Yusri lagi. Pak Yusri, kan kalau kita bicara soal korban eksploitasi seksual terhadap anak, ini kan bukan cerita baru. Ini sering terjadi, modusnya juga nyaris sama lewat media sosial, hanya platformnya saja yang biasanya berganti-ganti. Kurang lebih sama di tiap kejadian. Apa yang kemudian membuat pihak kepolisian kemudian
masyarakat tuh menanti-nanti kapan kemudian ini bisa diminimalisir. Apakah memang kasusnya yang semakin masif kah, ataukah memang kerja polisi yang semakin gencar belakangan ini ya? Seperti apa sebetulnya Pak Yusri? Tetap kita laksanakan patroli di dunia maya ya, cyber, karena kan sekarang banyak pelaku-pelaku ini memanfaatkan kecanggihan sekarang di masa 4.0 ini. Mereka gunakan dengan menggunakan beberapa aplikasi, sehingga secara masif kami terus juga melakukan patroli di dunia maya, dan juga kami berkoordinasi dengan pihak Kominfo untuk memang men-take down setiap ada aplikasi-aplikasi memang yang bisa membuat terjadinya hal-hal seperti ini. Makanya kami terus berkoordinasi dengan baik juga dari teman-teman stakeholder terkait, juga kami tetap berkoordinasi. Tetapi terus kami lakukan penyelidikan, terus kami akan berupaya untuk mengungkap, karena ini kan memang sudah kejahatan yang cukup tinggi, yang korbannya cukup banyak anak-anak, apalagi anak-anak di bawah umur. Bukan cuma satu kasus yang kami ungkap tadi, sudah disampaikan oleh Pak Mahar tadi. Kami juga mengungkap ada eksploitasi anak juga oleh warga negara asing. Ada 4 korban yang walaupun memang untuk dirinya sendiri pun juga kita ungkap juga. Sama berkenalan juga melalui media sosial yang ada. Dan terus kami tidak akan pernah segan preventive strike, terus kita akan gunakan terus, anggota akan terus melakukan penyidikan di lapangan, begitu Mbak. Pak Yusri, tapi dari pernyataan yang diberikan oleh para tersangka ini, apakah kemudian ini mengarah ke sindikat yang memang akan lebih besar lagi daripada apa yang terungkap sekarang, atau memang seperti apa? Pertama ya, rata-rata mereka pasti memang motifnya adalah faktor ekonomi. Mereka mencari di peluang-peluang seperti ini, Mbak. Di satu sisi mereka juga memang termasuk predator. Di kasus ini mereka juga termasuk predator, karena mereka memang memacari, kemudian mereka ajak, bahkan setelah dilakukan ditawarkan kepada orang lain, setelah itu kirim sama mereka juga. Makanya ini kan kami akan coba nanti gelarkan lagi untuk pasal tersangka, untuk kita lapis lagi di pasal 81 atau 82 dan di Undang-Undang Perlindungan Anak, di Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Makanya kami masih mendalami terus, Mbak. Tapi dari 15 tersangka ini mereka residivis kah atau pemain baru? Kami masih mendalami lagi untuk ininya semuanya. Tapi mereka semuanya adalah pemain-pemain yang memang ya kita tahu sendiri korbannya cukup banyak. Mereka bermain di media online, ya, eksploitasi melalui media online. Ada begitu, Mbak. Pak Yusri, sekarang kita tidak bisa mengurangi aktivitas anak-anak untuk berselancar di dunia maya. Tidak bisa orang tua menunggui anaknya 24 jam melihat apa saja yang dimainkan oleh anak tersebut di media sosial. Tapi ketika orang tua mencurigai bahwa anaknya menjadi korban, apa yang harus dilakukan? Langsung datang ke pihak kepolisian atau seperti apa? Yang paling tercepat bagus seperti itu, Mbak. Yang kita harapkan memang kan juga bantuan dari orang-orang tua. Padahal ini kan memang lari lagi ke pasal pengawasan ya, pengawasan orang tua di masa pandemi COVID-19 ini memang kita butuhkan, karena kan anak-anak daring di rumah dengan menggunakan gadget yang ada. Nah, apabila mengetahui hal-hal seperti itu, segera dapat melaporkan ke kami juga, lebih bagus lagi sebagai data bahan kami untuk bisa segera kita lakukan penyelidikan untuk ini. Begitu, Mbak. Baik, saya ke Pak Nahar dulu. Pak Nahar, kalau kita lihat ini kan di tengah pandemi ini memang aktivitas anak-anak untuk berselancar di dunia maya khususnya ini meningkat. Tak juga bicara soal mereka kegiatan belajar mengajar, tapi juga untuk bermedia sosial. Yang jadi pertanyaan besar, ketika aktivitas anak ini meningkat, apakah kemudian ini seiring dengan literasi yang juga dilakukan oleh Anda dan juga kawan-kawan? Tapi nanti kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.